HP dan sebagainya itu menuntut kita untuk lebih hati-hati untuk menjaga adab, jangan sampai kita itu menulis atau membuat status yang menyakitkan orang lain. Itu satu kalian diatur tulisan, sebab al-qalam sesatunya kok kan kolam modern, jadi sebutnya bukan kolam cara kuno, jadi itu kolam modern. Terus kita nulis dengan HP itu sama kita mencatatkan tulisan itu menyakitkan hati orang lain, dinamanya dibatul muharramat di samita menjawab. Terus kalau kita sudah hati-hati dengan engkau ngajinya alat telekomunikasi, kita sudah lebih bisa mengendalikan hawa nafsu. Wa Ibnu Sirina lan diriwayatkan dari Ibnu Sirin, kalangan Ibnu Sirin kanu yata'allamuna al-hadiyah kama yata'allamuna al-ilma. Kanu ana sapa as-salaf salihin yata'allamuna iku bodoh sapa as-salaf salihin al-hadiyah ing hadiyah adab ing adab kama yata'allamuna kaya uli ngaji sapa as-salaf salihin al-ilma ing ilmu. Bismillah kalau ulama tersebut hadis terus kata mutiara saking seorang ulama besar Ibnu Sirin. Terus beliau menceritakan bahwa ulama Islam menika ugi sami ngaji muji kaweruh jadi masalah al-adab, sebagaimana beliau ngaos dan ini sesungguhnya menunjukkan betapa pentingnya adab untuk mengimbangi badan ilmu. Terus ilmu menikah menawi dipun sarmi dibangun dengan adab, bukti ilmu itu akan kurang punya nilai dan bermanfaat. Terus menurut saya kalau masyarakat mawon nek ana wong itu alim tapi tidak duwe sopan santun, itu mesti jadi rasanya wong ya wong alim kok gak duwe sopan santun. Itu menunjukkan adab itu juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah menikolah yang zaman akhir menikah adab menikah semakin kirang dipedulikan. Mila nuwun sewu napa malih lari-lari ke sekolah, napa malih sekolah formal. Menika lari terus sangat kurangipun adab dari para guru dan para pengasuh. Napa malih dengan adanya napa undang-undang napa anak nih, perlindungan anak. Itu anak semakin wangi dan lebih guru itu dia bisa dilaporkan dan kena sanksi. Jadi justru menambah anak itu tambah kurang ajar. Di sini terus di aturan yang menurut pada sehingga itu diberikan tidak ada yang diwong ini budak karuan. Jadi ini undang-undang yang justru menambahkan anaknya itu tidak punya adab dengan para guru. Itu zaman di Indonesia para ulama dalam ta'allum menikah bukan hanya ta'allumul ilmi tapi juga ta'allumul hadi wal adab. Itu maksud itu untuk mengimbangi terus ilmu supaya menjadi baik dan lebih bermanfaat ketika ilmu itu diimbangi dengan adab. Nah adab menikah makin dalam pembahasan itu kan wonten adabul alim, wonten adabul muta'alim. Jadi alim itu harus punya adab bagaimana adabul mu'alim dalam menghadapi muta'alim. Begitu pun muta'alim juga harus punya adab bagaimana muta'alim yang baik dalam menghadapi para alim. Jadi sebetulnya kedua-duanya menikah kita sami-sami menjaga sopan dan santun, cuma
Di sopan santun menurut martabat masing-masing. Mungkin sopan santun ibu dengan anak, dengan sopan santun anak dengan ibu. Jadi ini sebabnya saya Yasin Niko nulis Niko kitab beliau Niko bisa beliau menulis Niko mungkin melihat jadi mulai pemerusahaan adab. Beliau kan juga termasuk pesantren, mungkin beliau melihat bagaimana kehidupan santri semakin hari mungkin adab itu semakin kurang diperhatikan. Jadi beliau nulis kitab maksudnya supaya kitab Niko dipahami dan dibuat pegangan baik bagi alim atau mutalim. Kedua-duanya kok begitu adab walaupun dengan adab yang berbeda itu disesuaikan dengan martabat masing-masing. Wa anil Hasanil Bisri radhiyallahu anhu qala Nabi Al-Hasan in kana berbudi mukafaf misalnya in seduhnya kelakuan karena ibu anak sopo ada dulu wong lanang raya halusi iku yakini nafsu sopo rasul diadapi nafsi dalam adapi awak diwini rasul asilina dalam pirang-pirang tahun sumat sinina mengkobati dari pirang-pirang tahun. Atasipun beliau mengatakan bahwa sebetulnya seseorang menikah perlu keluar dari rumah untuk mempelajari bagaimana supaya dia itu punya adab. Jadi dia ada binafsi untuk mengkaji adab nafsi. Bahkan itu diperlukan asinin sunasin. Jadi belajar adab menikah tidak cukup hanya 1 hari 2 hari. Jadi asinin sunasin. Sebab kan adab menikah kan setiap makom itu punya adab yang berbeda. Mungkin ketika kita di sekolahan menikah beda adab itu ketika kita di rumah. Kita ke pasar mungkin tidak ada pun ketika kita ada di masjid. Maka belajar adab menikah tidak cukup 1 hari 2 hari bahkan asini masih karena di menikah yang besar menikah kan tidak hanya di satu tempat. Mungkin satu ketika kita di rumah, satu ketika kita di masjid, satu ketika kita di pasar. Dan itu adab ini harus menyesuaikan situasi dan kondisi di mana kita berada. Jadi kita perlu waktu yang panjang. Jadi terus adab menikah tidak cukup hanya disampaikan secara teori, tapi perlu adab menikah dengan melihat langsung bagaimana kita bergaul dengan masyarakat. Dan juga dalam mendidik adab nafsi ini kan juga kita perlu melatih diri atasipun ketika kita hanya belajar adab secara teori. Jadi secara teori mungkin orang pinter kakak membaca ya membaca ikan, tapi terkadang perilakunya sendiri tidak sesuai dengan apa yang dibaca. Jadi adab nafsi mereka maksudipun untuk melatih adab nafsi. Jadi maksudipun untuk mempraktekkan adab nafsi mereka perlu asini sunasi. Jadi perlu dilatih. Jadi kadang kita itu mengerti ini adabnya seperti ini, tapi kadang kalah kalau hawa nafsi. Adab itu ditinggalkan. Jadi maksudipun jadi karena rojula yang itu diadabi nafsi ini aslinya cuma jadi ada binafsi. Jadi seseorang menikah dalam melatih adab nafsi itu jadi beberapa waktu usaha-usahanya dari tahun ke tahun. Jadi kan kita bergaul di masyarakat menikah kan masing-masing. Satu ketika kita kumpul masyarakat kita kumpul seorang tetangga.
kesempatan lain kita kumpul dengan konferensi dan yang lain-lain. Sehingga untuk melatih adab nafsu perlu beberapa waktu, dan juga untuk tak bikin nafsu jadi perlu dilatih. Jadi nafsu itu kan dari Nabi Yusuf dan apa dengan nafsu al-amarah bisu. Jadi kalau nafsu itu bukan dilatih, ini ku amarah bisu. Bisnis pun lain sufi ada di nafsu untuk melatih ada di nafsu. Kita perlu aslinya di nafsu. Jadi tidak cukup kita hanya 1 hari 2 hari. Jadi saya membaca teori mungkin tak depan langsung, tapi untuk mempraktekkan dengan ada di nafsu itu tidak cukup 1 hari 2 hari. Wa'an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu kala menjika sapa Sufyan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ana Rasulullah. Anna Rasulullah wa ya Rasulullah al-mizan iku minangka timbangan al-akbaru kang luwih akeh. Wa ali bila dengan kasih Rasulullah tu'rodi dan periksaaken al-asya wa qadira suci ala kulubi dengan kasih di pekerjine Rasulullah wasirati lan sirah perilaku Rasulullah wa bidahulan ikuti Rasulullah karena mengkotai suci ay minal kuluk basirah wa fatoha kan maturi apa ing siratihi kulukihi bahwa mengkotai wa fatoha al-faktuhu ingkang jenis wa ma'utai suci falaha kan mulayan apa ing kuluk basirah bahwa mengkotim asma'alaman al-badilu itu ikan bantang khususnya diingat mengkotim al-badilu sekalipun dawakan pilih Rasulullah menikah minangka timbangan ikan hati ataupun apapun perilaku yang kita lakukan maka perlu dipun periksa artinya dipun padaaken apakah sesuai apa yang kita lakukan itu dengan khuluqi Rasul, dengan siratul Rasul. Nek ternyata cocok sama bahwa al-haqu itulah yang benar. Yang betul cocok bahwa al-badi. Terus atasipun dalam menilai sebuah perilaku. Nika ukuran itu siratul Rasulullah. Itu sebutan apa perilaku yang kita lihat di masyarakat, tapi kita sudah kembali ke sirati Rasulullah, ke khuluqi Rasulullah, jangan kembali kepada perilaku di masyarakat secara umum. Jadi zaman ampun atas dari wajan pepatah itu al-insan abna uzamu. Jadi pada zaman itu melihat. Jadi kalau anak itu jadi ojo mengatakan al-insan abna uzama tapi al-insan abna uladiyah dari anak itu mengalir. Jadi ojo insan itu abna uzama jadi orang itu anak. Maka ini mengikuti perkembangan zaman itu insan. Tapi al-insan abna uladiyah jadi manusia itu putra daripada bagaimanapun zaman berjalan kita harus berpegang teguh kepada agama. Terus dia yang Islam beda berpegang dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau apa yang berlaku di tengah masyarakat itu harus kita tingkatkan dan kita kembali kepada jadi perilaku Rasulullah. Jadi memang di zaman akhir ini dalam arti kan kalau bisa ala jam
di atas masuk bikin ini apa akhir zaman kok kalau bicara jadi panas ini kok Banten nonton perkembangan zaman itu semakin hari semakin jauh daripada agama sehingga ketika kita menikmati keterbukaan kepada agama kita kadang sok dianggap ketinggalan dan sebagainya. Terus net kita seperti itu sedang kita berdakwah artinya aja kita harus jadi putra dimanapun kita dibutuhkan kepada agama. Itu sama seperti kan amal bahaya menurut sewu istilah beda di dalam bisa itu pun amal bahaya. Ada begini apa kumpulan NU kadang itu mukhtalif beda di dalam bisa. Terus ini amal baru. Jadi kita jangan terbawa seperti itu. Jadi kita sebagai santri kita menikah terus santri. Kadang terwalima belum seru, kadang terwalima bulan itu nanti belum seru. Bulan itu nanti di bidang ini kendaraan di bawah di tempat kiai. Ini kalau itu campur, sambil itu nelangan no itu. Dan jadi macam itu santri di sini, pulau Sanjani, masuk no pesantren, lalu itu campur dalam banyak. Dari Jawa Timur, saat ini pun pelaku itu semua muslim santri. Pulau cerita, tentang pulau itu kan pakis mawon yang jenis santri itu. Lanang karo itu bisa, cuma ada santri ono santri ini pada santri pada nggak santri. Ini kita butuh komplek pondok, masuk lanang itu tak itu. Jika tuh priayi adalah biasa naik kali malah, sambil sekolah lanang ono itu. Dia dia kali itu kan di meski pun kalau aturan kan begitu. Ini amal darurat. Buat sewu, kalau itu ngantos di bulan itu sering ngawak terus. Jangankan di kadang itu dulu mulai saya itu pembukaan itu lanang itu campur kadang-kadang si gede itu. Kalau di panitia ini masuk pantas dia sudah ini sudah muncul di kadang dia alhamdulillah semakin hari itu kasih semakin berkurang. Kemudian itu masya Allah bulan nanti halal bihalal NU dan Semarang begini dulu menurut tari-tariannya wong itu di hadapan para kiai kulon masya Allah. Pulau itu sopon dari sini makanan itu di itu seperti salah satu yang masuk menjadikan panitia songat untuk itu kalau dikalo jadi amal dalam itu lalu di tetap pulau bagaimanapun pulau Nabi Munkar itu kita laksanakan di dalam pora tapi kan pulau itu Nabi Munkar saya bisa bicara di pulau bicara itu kan yang pantas jadi napa dan akhirnya ini terus apapun yang kita lakukan itu ada tukrojul asya arah budi wasiroti. Jadi apapun yang kita lakukan diperiksa karena ini dipada apakah sesuai dengan napa akhlak Rasul atau tidak sesuai itu yang benar kalau tidak sesuai itu pada dan kita ini. Terus menurut saya berhasil itu ngantos nulis tambiatul wajibat. Terus biasanya sebetulnya yang kan saya terus beliau itu ada belajar dia atau dulu lama menikah uji yang baik pun benar-benar amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga beliau menikah nulis tambiatul wajibat menikah tanpa dilapun terus nahi munkar.
Nikah saya dengan biasa ini tampil juga situ. Serta beliau mengatakan bahwa qiraatus sholawat lil mar'ah menjadi tidak diriku, beliau mengatakan itu halal.